Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ayai semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka Kota Sumedang. Untuk mengingatkan mungkin untuk ayai yang belum kenal atau lupa lagi, nama saya Jadi. Saya salah satu pembina di Paskibraka Kota Sumedang. Kemudian saya juga termasuk salah satu tim perumus di perumusan kurikulum Paskibraka Kota Sumedang tahun 2012. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang metode dan pelatihan Paskibraka Kota Sumedang. Ya, seperti kita pahami semua bahwa Paskibraka Sumedang sudah memiliki satu konsep kurikulum yang mulai tahun 2013 itu digunakan sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan pelatihan pendidikan Paskibraka Kota Sumedang, baik itu tingkat kabupaten, wilayah maupun di satuan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ayah sekalian, kita akan coba memberikan beberapa pemahaman tentang metode pelatihan yang akan ayah laksanakan nanti di satuan, karena setelah pelaksanaan pusdik ini, ayah semua akan menjadi senior. Ayah akan memiliki adik asuh yang harus ayah kembangkan, ayah kelola, ayah asuh, sehingga mereka menjadi paskibraka yang memiliki mental, kepribadian, dan kemampuan skill yang mumpuni, bukan hanya saat ini sebagai paskibraka, tapi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang, khususnya ayah paskibraka. Jadi kalau kita berpikir tentang pola pikir paskibraka, apapun yang dilakukan dalam pelatihan paskibraka ini harus memiliki dampak atau efek jangka panjang, bukan hanya efek jangka pendek seperti misalnya lomba, kemudian jadi paskibraka, bukan seperti itu. Tapi semua bentuk pelatihan itu harus memiliki efek jangka panjang. Jadi apapun nanti pekerjaan ayah di masa yang akan datang, sentuhan-sentuhan paskibraka itu akan mempengaruhi kinerja ayah. Sentuhan-sentuhan paskibraka itu akan memperlihatkan performa ayah dalam bekerja sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terlatih, sehingga orang lain menilai bahwa ayah memang layak untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang memiliki kualitas bagus. Baik ayah sekalian, jadi kalau kita berbicara tentang metode itu secara singkatnya bisa didefinisikan sebagai cara yang teratur, ya, dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi metode ini adalah suatu cara yang kita siapkan, kita pikirkan untuk mencapai satu tujuan yang kita harapkan, ya. Dalam hal ini tentunya dalam pelatihan. Jadi metode pelatihan itu adalah satu cara yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya AI yang kita latih, peserta didik yang kita latih, yang kita bina itu bisa mencapai tujuan yang kita siapkan, ya. Nah, metode-metode yang digunakan di Paskibraka sampai saat ini masih secara umum, sering digunakan di organisasi-organisasi lain seperti tatap muka atau kuliah, ya. Kemudian diskusi, seminar, praktek, dan tim simulasi. Nah, ini digunakan sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Kalau tatap muka atau kuliah ini secara umum sering digunakan untuk semua tingkatan. Nah, kalau diskusi, seminar, sekiranya ini lebih banyak digunakan oleh paskibraka yang memang jenjangnya lebih tinggi, seperti instruktur, kemudian ya instruktur muda. Walaupun memang 1 kali 2 kali harus dikenalkan juga sistem diskusi ini kepada teman-teman yang mempunyai level di bawah. Seperti capas, ya, itu harus
harus juga dibiasakan untuk diskusi. Karena diskusi ini bisa mengajar kita untuk mengeluarkan pikiran kita, mengeluarkan pendapat, dan melatih kita untuk berbicara. Untuk seminar ini biasanya digunakan pada TOT. Jadi kalau TOT itu semua harus bisa menjelaskan, sehingga sistemnya setiap peserta itu harus melakukan seminar supaya bisa menerangkan sesuatu pelajaran dan membiasakan diri, sehingga ketika nanti berhadapan dengan audiens yang dilatih, kita sudah terbiasa dengan konsep bicara timbal balik. Kemudian praktek-praktek ya seperti yang Ayai sudah laksanakan, banyak sekali praktek yang digunakan seperti praktek PBB, praktek PUB kan gitu. Mungkin yang belum sampai saat ini dikembangkan adalah praktek surat menyurat segala macamnya, itu belum. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan coba untuk itu. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa ya, lebih baik dalam mengembangkan sesuatu yang sifatnya praktek administrasi. Nah, kemudian yang terakhir game simulasi. Game simulasi ini jangan dipandang enteng, dan ini harus diperbanyak dalam konsep pelatihan sebetulnya di Pasiura. Karena Pasiura itu kesannya selalu tegang, selalu selalu panas gitu. Tidak ada ketawa, tidak ada senyum gitu. Sehingga ini harus dirubah dengan game-game simulasi yang menarik, dengan maksud-maksud tertentu, dengan tujuan-tujuan tertentu, tanpa sadar mereka bisa mendapatkan suatu ilmu dari kegembiraan yang didapatkan hasil game simulasi tersebut. Nah, kedepannya teman-teman semua, Yai semua, bahwa dalam metode itu kita tetap harus melakukan evaluasi, kita harus melakukan pengembangan, sehingga kita tetap bisa melakukan pelatihan-pelatihan dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang bagaimana, termasuk dalam kondisi pandemi. Dan salah satu nilai pengembangan metode adalah yang sekarang kita lakukan. Biasanya daring-daring sebetulnya hanya dilakukan di tingkat sekolah atau di pekerjaan. Sekarang Pasiura pun mencoba masuk ke sini. Walaupun memang kita belum memaksimalkan potensi. Kita masih mencoba-coba, kita masih meraba-raba metode apa yang bisa bagus untuk pelatihan daring ini. Supaya bagaimana ke depannya metode itu bisa merangkul semuanya, bisa dilakukan oleh semuanya, tanpa mengeluarkan budget yang besar, tapi banyak yang bisa mengikuti, dan semua yang mengikuti antusias, tidak merasa terpaksa, tidak merasa dipaksa. Beberapa metode pelatihan yang akan kita kembangkan dalam beberapa waktu ke depan adalah, yang pertama adalah evaluative value atau evaluasi nilai. Kenapa? Karena sampai saat ini hasil pelatihan Pasiura itu tidak pernah ada evaluasi. Kalau Ayai pernah belajar kepemimpinan, pernah Ayai ada yang nanya, apakah Ayai sudah bisa memimpin berapa orang? Apa yang bisa dihasilkan dari hasil kepemimpinan Ayai? Ini tidak ada nilai jelas, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Tapi evaluasinya berupa nilai, bukan berupa materi, bukan berupa angka-angka di atas kertas dari materi yang didapatkan. Bukan hasil evaluasi seperti itu. Tapi lebih ke nilai, penilaian masyarakat, penilaian teman, penilaian guru. Itu yang akan kita kembangkan. Jadi yang dinilai teman-teman, tapi yang menilai bukan lagi senior, tapi masyarakat. Nah, itu yang akan nanti menjadikan satu terobosan tingkat bagaimana Ayai bisa diterima di masyarakat. Apakah Ayai termasuk orang yang sombong, tidak bisa bergabung dengan masyarakat, atau Ayai termasuk orang yang supel, yang bisa bergabung dengan siapapun tanpa ada batasan. Ya. Kemudian yang kedua, survival. Survival ini adalah metode, sebetulnya metode-metode yang biasa dikembangkan oleh
tentang pramuka ya. Tapi metode survival di sini sebetulnya bukan metode seperti pramuka yang bisa misalnya mengembangkan bagaimana caranya bertahan hidup di hutan atau bagaimana cara hidup di kota, bukan. Tapi survival di sini adalah bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dalam kondisi apapun. Terutama ketika nanti AI sudah keluar. Jadi survival ini adalah metode untuk mempersiapkan AI dalam persiapan menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Ya. Bagaimana caranya supaya AI ketika keluar dari Paciuda ini tidak luntang-lantung, tidak jadi pengangguran, tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Tentunya dengan menyiapkan skill-skill yang mumpuni untuk AI. Ya. Yang selanjutnya adalah sekolah alam. Sekolah alam ini kita jarang sekali melakukan. Sifatnya padahal cuma jalan-jalan doang juga sudah bisa masuk sekolah alam. Tujuannya cuma satu, yaitu mendekatkan diri kepada alam. Kenapa? Karena orang-orang sekarang sudah jarang sekali yang peduli dengan alam. Mereka hanya bisa memanfaatkan alam, menikmati alam, tapi mereka tidak pernah bisa mengelola alam itu dengan baik. Sekolah alam ini diharapkan nanti akan menimbulkan efek kepada AI lebih mencintai alam. Bukan hanya memaksimalkan, tapi bagaimana memelihara dan melestarikan. Ya. Sehingga AI termasuk menjadi kader-kader yang bisa memberikan manfaat untuk alam. Jadi bukan hanya memanfaatkan alam, tapi memberikan manfaat untuk alam. Yang selanjutnya adalah pengembangan metode melalui sekolah masyarakat. Sekolah masyarakat ini kita mengharapkan bagaimana AI bisa sekolah dengan berguru kepada siapapun dan bertempat di manapun. Artinya kita akan mencoba membuat anggota Paciuda ini bisa belajar dari masyarakat sekitarnya. Belajar bisa memanfaatkan potensi-potensi di sekitarnya. Sehingga orang-orang Paciuda, anak-anak Paciuda itu bisa menjadi manusia-manusia yang lebih kreatif di masyarakat dengan kondisi sumber daya alam yang ada di masyarakat. Ya. Dan yang terakhir, nah ini rada keren sedikit, University of Life. Itu universitas kehidupan. Ini mungkin bisa disebut sebagai harapan, angan-angan, atau impian masa yang akan datang. Karena University of Life ini menjadikan teman-teman semua, AI semua, itu bisa bermanfaat hidupnya. Bagaimana caranya AI bisa bertahan hidup lebih baik dari orang lain. AI dituntut menjadi orang sukses. Dan harus sukses. Tidak boleh gagal. Tidak boleh jadi sampah masyarakat. Tapi harus menjadi berlian-berlian pilihan di masyarakat. Jadi, di kemudian hari, dengan University of Life, tidak ada lagi Paciuda yang menjadi sampah masyarakat. Bahkan istilah sampah masyarakat itu akan sangat-sangat jauh dari Paciuda. Tidak akan ada Paciuda yang jadi pengangguran. Yang upahnya di bawah upah UMR. Bagaimana caranya? Kita akan coba. Kita akan terus coba. Kita akan coba dan coba lagi sampai kita berhasil. Karena dalam satu metode tetap harus ada evaluasi pengembangan nilai. Tidak bisa evaluasi itu dilakukan satu kali. Karena ketika kita melakukan evaluasi satu kali dan tidak melakukan evaluasi ini, ketika ada kesalahan lagi tidak akan dievaluasi kembali. Sehingga kesalahan itu akan terus berlanjut dan menjadi satu budaya. Ini yang berbahaya. Nah, teman-teman semua, AI semua, jadi kita sudah memiliki kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan. Sebetulnya AI nanti ketika jadi senior, jadi pelatih, AI tinggal ikuti kurikulum saja, nurut nyontek aja. Nurut apa omongan seniornya, nyontek apa yang
ada dalam kurikulum itu semuanya sudah selesai. IAI tidak perlu terlalu banyak berinovasi, banyak mereka-reka, banyak membuat. Karena sebetulnya dengan melaksanakan kurikulum saja itu sudah banyak yang bisa didapatkan. Bahkan waktu kita tidak cukup untuk bisa menyelesaikan satu buku kurikulum itu dalam 3 tahun. Jadi kelas 1 atau kelas 10, 11, 12 itu tidak akan selesai sebetulnya dengan kurikulum yang sudah ada. Ya. Dan rencananya tahun 2022 kita akan coba lagi memperbaiki kurikulum yang ada supaya lebih bisa dapat dipahami, mudah dipelajari, kemudian lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, kenapa IAI harus ikut kurikulum? Sebetulnya simpel. Karena kurikulum itu yang pertama dan memiliki dasar pelaksanaan. Artinya kurikulum itu dibuat atas dasar yang jelas. Dasar hukumnya jelas. Yang bikinnya jelas. Birokrasinya jelas. Jadi buku yang teman-teman atau IAI gunakan, kurikulum 2012, untuk Paskibraka ya, 2012 itu sudah melalui tahapan-tahapan verifikasi dari pengawas sekolah, dari Dinas Pendidikan. Di luar apakah sudah maksimal atau belum, yang pasti tahapan-tahapan birokrasi itu sudah dilaksanakan. Yang kedua, sifatnya adalah mengikat. Sebetulnya mau tidak mau, IAI sebagai anggota Paskibraka harus melaksanakan kurikulum ini. Walaupun sampai saat ini, ya kita tidak perlu menutup mata. Banyak yang tidak menggunakan kurikulum ini sebagai patokan latihan. Jadi tiap hari, tiap latihan itu cuma PBB lagi. Akhirnya jadi Paskibraka itu identik dengan PBB. Padahal tidak seperti itu. PBB itu paling hanya 10-20%. Selebihnya adalah pembangunan karakter. Ya. Yang lain-lainnya ya IAI silakan dibaca. Kenapa harus mengikuti kurikulum ini? Ya. Nah, sekarang yang kita diskusikan adalah ya pelaksanaan metode pelatihan di kurikulum satuan. Yang saya sampaikan kita hanya satu arah, jadi mungkin ini agak sedikit bukan diskusi, jadi ini pertanyaan umum saja yang harus IAI pikirkan. Bagaimana pelaksanaan metode pelatihan kurikulum satuan? Apakah sudah maksimal atau belum maksimal? Kemudian yang kedua adalah bagaimana kondisi kurikulum dan metode saat ini? Apakah sudah baik? Tidak baik? Bisa dilaksanakan? Tidak bisa dilaksanakan? Kemudian apa permasalahan yang ada? Kemudian terakhir apa solusinya? Jadi diakui tidak diakui, kurikulum ini masih memiliki permasalahan-permasalahan. Kurikulumnya ada, yang melaksanakannya tidak ada. Bisa jadi. Ya. Dan memang ada beberapa sekolah, walaupun kita sudah bagikan secara gratis ke sekolah-sekolah, bahkan hari ini sudah banyak buku kurikulum yang sudah hilang di satuan. Ini permasalahan. Sehingga kita ditanya, bagaimana pelaksanaan metode pelatihan kurikulum di satuan? Kurikulumnya yang bagaimana? Kurikulumnya juga nggak ada. Kita nggak pegang kurikulum, itu jadi masalah. Kemudian bagaimana kondisi kurikulum dan metode saat ini? Ngerti juga enggak? Bagaimana kita tahu bagaimana kondisinya kan gitu. Kemudian permasalahan yang ada apa? Permasalahan yang ada. Apakah itu berdampak dari kurikulum yang tidak dilaksanakan atau kurikulum yang tidak baik? Kalau kurikulum yang tidak baik, mari kita perbaiki. Begitu solusinya. Kalau kurikulumnya baik tapi pelaksanaannya tidak baik, mari kita berpikir bagaimana bisa memaksimalkan kurikulum ini supaya bisa dilakukan di sekolah. Sehingga kita bisa mencapai visi misi yang diharapkan, yaitu menjadikan Paskibraka satuan itu menjadi manusia yang berkualitas, baik secara fisik, mental, bahkan kemampuan atau skill. Ya. Nah, diharapkan ke depannya kurikulum ini bukan dijadikan kitab suci, tapi dijadikan satu acuan dasar
satu pedoman dasar untuk mengembangkan potensi di masa yang akan datang. Jadi ini harus dijadikan dasar supaya AI nanti lebih termotivasi untuk bisa mengembangkan diri. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi kalau ada pertanyaan ke depannya, kita bisa lebih berkomunikasi, bisa lebih berhubungan. Jangan segan-segan untuk mencari informasi, karena hanya orang-orang yang bisa menguasai informasi yang bisa menguasai dunia. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang sebentar ini bisa bermanfaat, ya, bisa menjadi bekal untuk AI semua ketika nanti jadi senior. Mudah-mudahan masa pandemi ini juga cepat berakhir, sehingga AI sekalian bisa tatap muka dengan adik-adiknya, dengan AI-nya, kemudian bisa kembali menikmati latihan-latihan di lapangan, keceriaan-keceriaan di lapangan, karena Paskiwira itu adalah makhluk-makhluk yang ceria, makhluk-makhluk yang gembira dan bahagia, bukan hanya yang suka berkeluh kesah dan selalu mencari alasan. Baik, terima kasih. Tetap semangat. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.